Allah. Semoga lisan ini lancar, manfaat bagi semua. Amin. Masya Allah, itu sekalian dibuka ya openingnya sama Bunda Sarah dan juga Safa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kayaknya bisa jadi host juga ini ya. Insya Allah. Aduh, tapi jangan, sudah cukup itu lahan saya ya. Ya, bangga. Enggak, ini bercanda ya Bunda ya. Bunda Sarah dan Safa, berarti anaknya 2 cewek. Putri saya 3 cewek. Oh, jadi putri semuanya. Benar. Kalau Sarah dan Safa ini anak yang keberapa? Sarah yang kedua, Safa yang ketiga. Oh, berarti ada kakaknya lagi. Iya. Sekarang kelas berapa? Namanya Kak Safiyah, sekarang kelas 4. Oh, sama. Berarti semuanya Sa. Sa. Oh. S, karena bapaknya S depannya begitu. Oh, ibunya? Ibunya A. Oh. Dan cewek-cewek ini biarlah menjadi cewek-cewek ayahnya. Oh. Panggilnya bapak. Oh. Bapak dan ibu. Oh, bapak dan ibu. Iya. Kalau sekarang saya manggilnya Bunda Sarah dan Safa atau ibu? Silahkan Bunda Sarah Safa boleh. Oh, boleh ya Bunda. Iya, silakan. Masya Allah, Bunda jadi kayak lagunya Melly Goeslaw. Nah, saya tuh ini loh ngundang Anda gitu ya, karena melihat pas kemarin acara akhir Rusana KB TK Cahaya Al-Quran, Bunda Safa ini yang jadi sambutan gitu. Iya benar. Salah satu wali santri dari KB TK Cahaya Al-Quran. Iya. Terus seru sambutannya. Itu kenapa bisa gitu sih? Apakah emang orangnya seru gitu, asik gitu? Terkait seru asik itu orang yang menilai ya. Yang penting dalam diri saya adalah bisa menyampaikan apa yang saya rasakan dan bisa memberikan kebermanfaatan. Sudah cukup itu. Masya Allah, iya makanya aku senang. Biasanya kan kayak sambutan, oh ya sudah gitu aja, ucapan terima kasih kepada ustazah gitu ya. Ya sudah cukup sampai situ. Tapi kalau Anda itu seru banget. Alhamdulillah, yang terpenting semoga bisa memberikan manfaat ya. Karena disertai dengan menyanyi. Nah itu, apakah itu memang dari dulu ya bakatnya, bakat terpendam? Kalau menyanyi, menurut penilaian saya pribadi kurang ya, suara kurang masuk gitu. Tapi saya suka gitu. Oh, yeah. Sebagai pengejauhan tahan, pengejauhan tahan emosi, jadi keluar bisa melalui menyanyi gitu. Oh, jadi bukan bakat terpendam ya, justru malahan kayaknya tersalurkan aja di rumah gitu ya. Tersalurkan. Kalau terkait bagaimana kualitas suara, monggo lah yang menilai dan yang mendengarkan. Tapi bagus, karena kan posisinya pada saat itu saya ada di situ juga, makanya saya tertarik. Wah, Masya Allah, perwakilan dari wali santri kan otomatis mewakili saya juga sebagai wali santri ya kan. Dan alhamdulillah happy semuanya. Ada nyanyinya, ada aksi naik turun panggungnya, Masya Allah ya kan. Gak mau kalah sama yang di wisuda ya. Nah iya, jadi anak-anaknya naik turun panggung, perwakilannya juga ya wali santri, Masya Allah. Itu memang sudah terkonsep kah? Memang saya inginnya mau menyenandungkan ya, supaya pendengar itu tidak terlalu bosan mendengarnya seperti itu. Lewat apa ya, selain melalui sambutan singkat, pasti kan ada senandung seperti itu. Menurut saya kalau yang itu baru pas pagi hari itu ingin menyambut Ustazah Isti itu pas baru pagi hari. Kan nggak mungkin kan, saya kayak nampaknya kurang sopan. Dimana kepada Ustazah Isti nampaknya kan lebih klik gitu. Saya turun memberikan gitu ya. Seperti itu. Silakan Ustazah Isti kan lebih ngena gitu ya. Iya. Tapi itulah karena belum terkonsep, akhirnya sih kabel mic-nya itu kemana-mana ya. Akhirnya tahu kan insiden yang kemarin. Oke. Karena suka-sukanya saya tiba-tiba turun. Ternyata kurang panjang kabelnya. Harusnya koordinasi dulu gitu. Benar. Ya. Kalau saya ini mau keliling nih, bahkan sampai ke lapangan kuda. Loh. Enggak sejauh itu ya, kejauhan. Oke, kita kembali lagi ke gedung. Ya silakan. Nah, itu tuh udah nyiapin lagu berarti dadakan atau sudah prepare dari jauh-jauh hari? Prepare jauh hari enggak, tapi lagunya itu saya cari pas malamnya. Apa ya lagu yang pas
pertama sebelum mikir itunya apa yang ingin disampaikan, yang penting lagunya dulu gitu ya. Nah, lagu ini enak nih, pas sekali, mengena sekali, save, ceklik gitu. Sembari persiapan besok paginya, sambil saya dengarkan terus gitu. Seperti itu. Ya, terus baru menyusun kata-kata. Iya. Yang penting lagunya dulu nih ya. Ya. Yang penting lagunya dulu, udah ketemu nih, udah ketemu. Oke lah, ini ada lagu asik, berarti sambutannya harus lebih asik gitu ya. Iya, kerangkanya yang penting poin-poinnya tersampaikan gitu. Masya Allah. Nah, kalau itu tadi kita sedikit ngebahas akhir sana ya. Benar. Karena Safa ini kan karena seru, asik juga sebagai perwakilan. Jadi kita tuh di sini kepengen tahu gitu reviewnya dari Bunda Safa gitu ya, terkait KB TK Cahaya Al-Quran. Nah, kalau Sarah dan Safa ini mulai KB TK juga di Cahaya Al-Quran. Sarah yang sekarang sudah sekolah dasar ya. Sarah dulu yang masuk Cahaya Al-Quran mulai TK Mbak Kiki. Oke, mulai TK. Mulai TK, kemudian disusul adiknya juga mulai TK. Karena waktu itu kondisi saya mau ambil kuliah keprofesian, ya. Dan kebetulan, pertama memang kebetulan lokasi dekat dengan rumah ya. Dan yang kedua adalah, nah ini langsung saya langsung ini menjawab mengapa saya memilih. Mengapa saya? Soalnya ada kaitannya begitu ya. Iya. Jadi karena saya itu mengambil sekolah keprofesian dietitian di UB Malang sih ya. Lumajang Malang sebenarnya dekat ya. Tapi kan saya juga perlu mobile ke sana, sering meninggalkan Lumajang begitu ya. Sering meninggalkan beberapa kali putri-putri saya. Dan pasti secara perhatian saya ke putri-putri saya akan berkurang ya. Terutama terkait apa? Bagaimana ketika saya mendampingi mereka belajar pasti akan sangat berkurang, karena saya pun juga sedang masa belajar waktu itu. Kita sama-sama sedang belajar, dan waktu itu yang ingin saya tanamkan ke putri-putri saya adalah belajar tidak mengenal usia. Ya. Kakak belajar, adik belajar, ibu pun belajar. Karena belajar itu selamanya. Sepanjang hayat belajar, iya enggak? Seperti itu. Dan menyadari hal itu ya, ini usia TK ini kan memang penting terkait bagaimana mengajari mereka sholat, mengaji. Benar. Dan saya merasa secara fisik saya belum bisa hadir sepenuhnya karena saya sekolah keprofesian tadi itu. Akhirnya, insya Allah saya titipkan di TK Cahaya Al-Quran, yang insya Allah semoga TK ini bisa memfasilitasi itu, bisa menjadi pengganti saya, terutama mengajarkan. Saya kliknya ya tadi itu sih, melihat aktivitasnya ada sholat rutin ya, sholat duha rutin, sholat zuhur rutin. Dari kerutinan itu rutin, mulai dari anak yang nggak bisa akhirnya karena rutinitas menjadi bisa. Benar. Gitu. Jadi ya saya menitipkan, minta tolong ajarin sholat dong kayak gitu gitu ya. Sebenarnya seperti itu, karena saya ingin diajari sholat gitu. Jadi saya sedikit banyak nggak terlalu merasa bersalah gitu ya. Saya sekolah kemudian putri-putri saya, tapi saya juga menitipkan di tempat yang tepat insya Allah gitu ya, melalui tadi itu diajari sholat gitu. Jadi poinnya memang di situ ya, mencari sekolahan yang nggak cuma diajarkan baca calistung gitu ya, nggak cuma di situ aja, tapi juga akhlaknya, terus ngajinya juga nggak ketinggalan. Dan memang di TK Cahaya Al-Quran, selain TK kan juga ada program ya penitipan. Penitipan sampai sore, penitipan anak. Saya ada rencana, ada wacana ke arah sana. Kalau misalkan UTI yang Masya Allah, support system saya bisa sampai saya sekolah dengan 3 buah putri-putri kecil saya. Siapa support system saya? Ya pastinya suami saya ya. Yang ada di rumah adalah UTI gitu ya. Kalau memang UTI terlalu lelah, saya nggak apa-apa menitipkan putri saya sampai sore. Namun setelah diskusi panjang, nggak apa-apa lah, UTI bisa membantu itu gitu ya. Jadi yaitu yang saya ambil dari TK Cahaya Al-Quran adalah rutinitas tadi itu loh. Rutinitas selain selain kegiatan belajar mengajar ya, calistung, tapi juga rutinitas sholat yang tadi itu yang saya Iya. Ini kayaknya yang bikin seru ya. Begitu. Ya, aksi-aksinya gitu ya. Jadi itu saya tertarik memang. Jadi ngobrolnya jadi bisa asik gitu.